Akhirnya aku kembali lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku Alan akan ngobrolin banyak hal tentang dunia ini. Jadi pantengin aja terus Ruslan Hasim Podcast. Berbicara di depan umum adalah momen yang mendebarkan ya bagi banyak orang. Tak hanya bikin demam panggung, berbicara di hadapan publik juga banyak menghadirkan momen blank ya, jika nggak terbiasa sih. Nah, berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Caranya mudah ya, untuk bisa menguasai audiens saat berbicara di depan publik. Pertama nih, coba buka pembicaraan dengan sesuatu yang menarik. Hal yang ada dalam ekspektasi para audiens saat seseorang akan berbicara di depan publik adalah hal yang membosankan ya. Kebanyakan orang tidak akan tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Oleh karenanya, bukalah pembicaraan dengan sesuatu yang menarik. Boleh jadi dengan sebuah cerita yang lucu, lelucon, atau hal-hal yang terkait dengan situasi di saat tersebut. Atau bisa juga dengan melontarkan pertanyaan di awal materi. Nah, hal semacam inilah yang bisa memacu para audiens untuk berkonsentrasi. Kemudian selanjutnya yang pasti yang harus dilakukan adalah kuasai materi dengan PowerPoint, bukan power paragraf. Buatlah materi untuk presentasi atau pidato menjadi sederhana dan tidak bertele-tele. Jika kamu harus menggunakan slide materi, maka buatlah seringkas mungkin. Bisa juga diselingi dengan animasi karena orang akan lebih tertarik ya melihat gambar dibanding dengan tulisan. Hindari membuat power paragraf karena akan membuat orang yang melihatnya pusing. Jika begitu, maka apa bedanya dengan membaca sendiri? Ya nggak sih? Dan hal ketiga yang harus dilakukan yakni selingi dengan pertanyaan interaktif dan berikan reward. Berbicara di hadapan publik juga butuh komunikasi dua arah ya. Tak melulu harus pemateri yang berbicara, tetapi bagaimana pemateri bisa berinteraksi dengan para pendengarnya. Nah, di tengah-tengah paparan materi, kamu bisa selingi dengan pertanyaan terkait dan tanya siapa yang ingin menjawabnya. Nah, jangan lupa berikan reward yang sepadan untuk pertanyaan yang telah dijawab oleh para audiens. Hal ini tentu akan membuat para audiens semakin tertarik untuk mendengarkan. Ya nggak sih? Yang pasti juga yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara di depan publik adalah hindari gestur yang menampilkan kesan buruk. Gestur tubuh saat berbicara di hadapan publik itu sangat penting, seperti hanya memasukkan tangan ke dalam saku celana, menyilangkan tangan di dada, dan sebagainya. Hal ini bisa menampilkan kesan buruk dan tidak nyaman untuk dilihat. Hindari pula berdiam diri pada satu tempat, selingi presentasi atau pidato dengan berpindah posisi, baik dengan beberapa langkah maju, kemudian juga bisa dengan mundur ya, ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kondisi panggung. Artinya, selain kita bisa menguasai audiens, kita juga mampu menguasai panggung ya. Jangan sampai audiens merasa bosan karena kita selalu berada di tempat yang sama dan itu-itu aja sepanjang kita memaparkan materi. Terakhir nih, tentu intonasi suara saat memaparkan sesuatu itu juga penting. Kamu tentu harus terdengar semangat dan persuasif. Jangan sampai para audiens mendengarmu dengan suara yang lemah, tidak jelas, dan seperti berkumur-kumur. Kuncinya adalah tarik nafas yang dalam dan pikirkan bahwa kamu sedang berbicara dengan teman-temanmu. Jika kamu sudah dapat mengendalikan dirimu, maka kamu pun akan mudah mengendalikan respon audiens. Oke sih, itu aja ya obrolannya untuk kali ini. Jangan lupa untuk selalu kunjungi podcast Ruslan Hasim. Boleh di YouTube, boleh di Kompasiana. Aku tunggu komentar-komentarnya masih di podcast Ruslan Hasim.